Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang kami banggakan. Pertama tentu saja kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang baik ini, pada perkuliahan yang perdana ini, kita masih bisa bertemu walaupun dengan kuliah jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Para mahasiswa yang kami banggakan, untuk pertemuan yang pertama ini tidak ada jeleknya apabila kita perkenalan lebih dahulu. Biar kita bisa kenal, akrab, menyatu, dan komunikatif tentunya. Sehingga kuliah kita bisa cair, kuliah kita bisa mudah diikuti dengan tentu saja nyaman. Baiklah para mahasiswa, nama saya Bapak Joko Sarwono. Bapak Joko Sarwono, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Bisa ditulis nomor HP atau WA saya 081 667 6620. 081 667 6620. Rumah saya dekat saja di Bendosari RT 04 RW 3 Kelurahan Pajang. Jadi dari STE sini kurang lebih hanya 2,5 kilo. Jadi kidul atau selatan Pasar Jungke, tentu saja Kelurahan Pajang. Para mahasiswa, mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi, ini perlu kita ketahui. Sekali lagi, mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi termasuk mata kuliah wajib. Jumlahnya 2 SKS. Dulu waktu saya masih kuliah disebut MKDU, mata kuliah dasar umum. Sekarang berdasarkan SK Dirjen Dikti Perguruan Tinggi nomor 43 Dikti tahun 2006, mata kuliah Bahasa Indonesia wajib diberikan di perguruan tinggi, baik S1 maupun D3, disebut MPK. Sekali lagi MPK, mata kuliah pengembangan kepribadian. Terdiri 3 mata kuliah para mahasiswa. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. PKN. Para mahasiswa, begini teknik atau cara perkuliahan kita, insya Allah nanti seperti ini, jadi kuliah jarak jauh. Anda mengikuti dengan baik materi yang saya berikan lewat tayangan KJJ, kuliah jarak jauh. Dan apabila para siswa nanti kurang jelas, bisa bertanya lewat grup WA tadi 081 667 6620 yang kita buat. Pokoknya insya Allah oke lah. Tentu saja jadwal Bahasa Indonesia nanti, jadwal saya Pak Joko Sarwono sudah diatur oleh Ketua Jurusan. Para mahasiswa yang kami banggakan, buku yang kita gunakan, buku Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai pegangan, 1, Bahasa Indonesia untuk penulisan karya tulis ilmiah oleh Dr. Haji Yakub Nasuka M.Hum dan kawan-kawan. Yang kedua, belajar Bahasa Indonesia menulis karya ilmiah Bapak Dr. Haji Muhammad Rahmadi M.Hum dan kawan-kawan, dan buku-buku yang lain. Para mahasiswa nanti saya mohon dengan hormat lagi sangat mempunyai 1 buku. Jadi di antara itu
satu buku, jadi biar nanti mudah. Jadi umpamanya, oh ini halaman segini, buku pegangan halaman 30. Nah, jadi saya berikan tugas, lihat buku ini, insya Allah nanti akan mudah. Mata kuliah Bahasa Indonesia kita tekankan pada materi menulis, khususnya menulis artikel, karya ilmiah seperti makalah, skripsi, laporan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kuliah Bahasa Indonesia ini tentu saja ada pedoman yang disebut silabus, yang ada diantaranya satu, penggunaan kata baku. Jadi nanti kita pelajari mana kata yang baku, mana yang tidak. Yang kedua, penggunaan ejaan yang benar, ejaan penulisan yang benar. Dan yang ketiga adalah kalimat efektif atau kalimat baku. Yang keempat, ragam bahasa. Yang kelima, pengembangan paragraf atau alinea. 6, terampil menulis artikel. Ini yang paling banyak nanti ya, terampil menulis artikel. Karena para mahasiswa nanti menulis artikel di ini adalah hukumnya wajib. Yang ketujuh, terampil menulis karya ilmiah, tadi nulis skripsi dan lain-lain. Dan yang kedelapan, teknik dan tata tulis karya ilmiah dan lain-lain. Para mahasiswa yang kami banggakan, pada kesempatan yang baik ini akan kami coba, kita mulai karena waktunya nanti juga terbatas, materi terampil menulis kalimat efektif. Sekali lagi, terampil menulis kalimat efektif bagian pertama. Buku pegangan halaman 40. Nanti buku pegangan nanti ketua kelas akan kami panggil dengan wakilnya. Oh, ini buku pegangannya ya. Nanti saya mohon dengan hormat lagi, sangat sekali lagi, tiap mahasiswa mempunyai buku ini. Gampang nanti caranya. Dalam menulis karya ilmiah, para mahasiswa, kita harus menguasai kalimat yang efektif dan kalimat yang baku tentu saja. Dalam hal ini, penulis harus menguasai kata, frase itu kelompok kata, klausa, kalimat yang baku. Hal ini sangat penting sebagai upaya awal untuk merealisasikan penulisan karya ilmiah tersebut. Jadi direalisasikan dengan tulisan yang baik, benar, berdasarkan kaidah bahasa yang baik, ejaan atau EYD yang baik. Mari kita perhatikan satu persatu tentang pengertian kalimat efektif. Ya, jadi kita alon-alon, pelan-pelan, santai saja. Saya ini didampingi oleh Mas Satrio, dulu juga mahasiswa saya Bahasa Indonesia. Sekali lagi, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang komunikatif dan mampu menyampaikan pesan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Begitu. Singkatnya, ini saya beri gambar ini, 01 atau O1 itu orang satu. Contohnya saya, Pak Joko Sarwono sebagai yang menulis, ini bahasa tulis, berbicara itu bahasa lisan. O2 orang yang kedua. Orang pertama menulis, orang kedua mengerti, paham, dan jelas. Itu yang disebut efektif. Saya berbicara dengan Anda. Anda mengerti,
Anda paham, Anda jelas, insya Allah itu yang disebut efektif. Untuk menulis kalimat efektif, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Struktur atau urut-urutan kalimat harus benar. Pilihan kata atau diksi harus tepat. 3. Hubungan antar bagian harus logis, masuk akal. Hubungan antar bagian ini umpamanya kata dengan kata, kelompok kata dengan kelompok kata, kata dengan kata dalam kalimat, kalimat dengan kalimat harus logis, mudah diterima dan tidak berbelit-belit. Dan yang keempat adalah ejaan harus benar. Sekali lagi, struktur kalimat harus benar, pilihan kata diksi harus tepat, hubungan antar bagian harus masuk akal logis, dan yang keempat, ejaan harus benar. Kita lanjutkan. Ini saya jelaskan satu demi satu biar gampang. Penjelasan ini saya tulis. 1. Struktur kalimat harus benar. Tadi nomor 1. Syarat kalimat efektif, struktur kalimat harus benar. Kalimat efektif atau kalimat yang baku harus berstruktur yang benar dan lengkap. Minimal mempunyai subjek dan predikat, SP. Berikutnya subjek, predikat, objek. Dan kalimat yang lengkap atau sempurna, subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK. Berikutnya saya contohkan ini. Saya contohkan. Mahasiswa menulis. Mahasiswa S subjek menulis predikat titik. Harus ada titiknya, SP. Yang kedua, mahasiswa S menulis P artikel O, SPO, lebih sempurna. Yang ketiga, mahasiswa menulis artikel di kampus, SPOK. Saya contohkan saja. Mahasiswa sebagai subjek, perhatikan. Mahasiswa sebagai subjek menulis predikat, artikel, objek di kampus, keterangan. Nah, mahasiswa ini tidak ada contohnya menulis artikel di kampus. Tidak sempurna ya, disebut tidak lengkap. Kalimat ini tidak ada subjeknya. Karena banyak kita jumpai kadang-kadang mahasiswa menulis ini tidak ada subjeknya. Loh, mana subjeknya? Nah, contoh-contoh kalimat tersebut SPO, SPOK, SP tadi di atas berstruktur benar, baku, urut berdasarkan aturan. Berikutnya tadi mahasiswa menulis efektif tapi kurang lengkap. Atau disebut sempurna minim, ada istilah para ahli sempurna minim. Yang kedua, mahasiswa menulis artikel disebut efektif lengkap. Yang ketiga, nomor 3, efektif lengkap dan sempurna lengkap. Bisa diterima. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya lewat WA. Para mahasiswa, untuk sementara tatap muka saya cukupkan sekian, tidak usah panjang lebar. Untuk perdana ini, tetapi apakah Anda sudah memahami atau belum? Cobalah mengerjakan soal-soal di bawah ini, coba perhatikan. Buatlah kalimat efektif atau kalimat baku dengan menggunakan kata bertemu. Coba.
Bertemu karena ini bertemu kan kata kerja, ini para mahasiswa kata kerja biasanya ini untuk predikat. Ya. Terus yang kedua pertemuan. Nah, pertemuan itu kata benda loh ya. Pertemuan kata benda. Yang ketiga penemuan. Nah, bertemu, pertemuan, penemuan. Terus yang keempat inflasi, ya, sesuai dengan jurusan Anda, ekonomi manajemen. Yang kelima ekonomi. Dan yang keenam bergelar, betul ya, bergelar. Yang berikutnya pergelaran, jadi bergelar, pergelaran. Coba silahkan coba. Sementara tidak dikumpulkan dulu, dicoba di rumah. Nanti kalau ada kesulitan bisa WA langsung kepada saya, Bapak Joko Sarwono 0816676620. Sementara ini dulu tentang kalimat efektif dalam pertemuan perdana. Apabila kurang jelas sekali lagi nanti bisa ditanyakan. Sehat, tetap sehat, jaga sehat. Insya Allah Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.